Selamat berjumpa kembali Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali belajar dari firman Tuhan, melihat sebuah kitab yang menarik, yaitu kitab Pengkhotbah yang banyak berbicara tentang kehidupan. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melihat Pengkhotbah di bawah tema pentingnya kebersamaan dan pentingnya berhikmat di dalam hidup. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa minta Roh Kudus sendiri yang boleh menolong kita. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan yang memelihara hidup kami hingga hari ini. Terima kasih untuk berkat pemeliharaan Tuhan. Dan biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu yang menuntun kami dalam kehidupan ini. Menolong kami supaya kami boleh menjalani hidup kami dengan baik. Kami bisa mendapatkan petunjuk yang jelas agar langkah kehidupan kami boleh menjadi langkah kehidupan yang teguh bersama dengan Engkau. Kami serahkan saat renungan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita kali ini akan melihat dari Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-16. Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ke-16 ada dua poin besar yang menarik Bapak Ibu Saudara. Yang pertama itu berbicara tentang pentingnya kebersamaan. Ya. Mari kita melihat ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari, ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Hal ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Kita lihat berarti sampai ayat yang ke-8. Bapak Saudara, menarik sekali bahwa bagian yang pertama ini berbicara tentang betapa sendiri itu adalah sebuah kesia-siaan. Itu sebabnya izinkan saya menyebut bagian pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12 khususnya ini itu sebagai suatu teologi koinonia. Teologi persekutuan, Bapak Ibu Saudara. Kita dipanggil sebagai umat bergereja itu tidak sendirian. Dalam ibadah kita bersama, dalam pelayanan kita bersama, bersaksi kita bersama, ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, kita belajar pun bersama. Tidak pernah ada seorang Kristen pun dipanggil sendirian dalam hidup ini. Kita dipanggil untuk saling mendukung. Ya. Ada beberapa bagian dalam perjanjian baru yang menarik yang akan menolong kita memahami tentang teologi koinonia yang sedang dibicarakan oleh kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 7-12 ini. Paling tidak ada 3 bagian Bapak Saudara yang kita akan lihat. Yang pertama adalah dari surat 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bangsa, imamat, itu bentuk jamak, umat, satu komunitas. Panggilan kita dalam Kristus adalah panggilan untuk bersama, bukan untuk sendirian, Bapak Saudara. Kita tidak pernah dipanggil menjadi rembo dalam menjalani kehidupan ini, khususnya menjalani kehidupan beriman kita. Ya. Satu istilah lagi yang menarik, yang berkaitan dengan teologi koinonia, itu terdapat dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-16. Efesus pasal 4 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, daripadanya lah, yaitu daripada Tuhan Yesuslah, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Istilah tubuh Kristus, itu satu istilah yang kita cukup kenal. Istilah tubuh Kristus ini penting karena berbicara tentang kebersamaan. Jadi Bapak Saudara, panggilan kita bergereja adalah panggilan bersama.
bukan panggilan sendiri. Tidak pernah boleh ada satu orang yang sangat menonjol sekali dalam satu komunitas gereja. Kita semua harus saling mendukung sesuai dengan karunia masing-masing, sesuai dengan bagian yang Allah percayakan kepada kita masing-masing. Dan karena satu tubuh, maka tidak ada bagian yang lebih penting antara satu dengan yang lain. Meskipun seolah-olah kelihatan yang satu kelihatan lebih menonjol, lebih penting, lebih besar kesannya, tetapi tetap semua bagian dalam satu tubuh sama pentingnya. Karena kalau satu yang sakit, maka yang lain pun akan ikut menderita sakit. Teologi koinonianya ini juga dijelaskan. Ya, istilah satu tubuh juga terdapat dalam Kolose pasal yang ketiga. Ya. Ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita pengkhotbah selaras dengan ajaran Tuhan Yesus, selaras dengan ajaran perjanjian baru. Bahwa dalam hidup ini kebersamaan, persekutuan, koinonia, itu adalah satu hal yang penting. Hanya pengkhotbah lebih berbicara tentang keseharian daripada berbicara tentang kehidupan bergereja, sebagaimana surat-surat Paulus yang tadi sudah kita lihat. Ya. Ada beberapa poin menarik dari teologi koinonia dalam kehidupan kita sehari-hari menurut kitab pengkhotbah. Yang ayat yang ke-8 tadi saya sudah baca, itu mengajar kita bahwa hidup bagi diri sendiri itu adalah hal yang sia-sia, bahkan menyusahkan kita. Ya. Untuk apa kita bekerja kalau kita hanya untuk menyenangkan diri kita sendiri? Ya. Mungkin mula-mula itu terasa menyenangkan, memuaskan, tapi lama-lama kita akan mulai mengalami semacam rasa kosong, ketiadaan makna. Tapi ketika katakanlah seorang yang bekerja untuk keluarganya, menafkahi keluarganya, seorang yang bekerja untuk misalnya untuk komunitasnya, seorang yang melayani untuk gerejanya, bukan untuk dirinya sendiri, maka apa yang dia kerjakan atau apa yang dia layani itu akan memberi satu makna, Bapak Ibu Saudara. Dan makna itulah yang menjadi tidak sia-sia, yang menjadi penting, yang berharga. Lalu lanjut dalam kitab Pengkhotbah pasal 4, kita akan lihat ayat yang ke-9. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ya. Ayat yang ke-9 ini berbicara tentang sinergi. Sinergi itu bukan adalah hasil, ya, dampak berkali lipat dari bersatunya, ya, dari bersatunya atau bekerja samanya dua atau tiga orang lebih. Ya, saya boleh ilustrasikan dengan ilustrasi matematika bahwa kalau sinergi, kalau matematika itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi dalam sinergi, matematika sinergi itu berbeda, Bapak Saudara. Ada pembesaran nilai di situ. Jadi dalam matematika sinergi 1 tambah 1 itu minimal 3. 1 tambah 2 itu tidak 3, tetapi bisa jadi 5, bahkan 6. Ya. Kalau ilustrasi matematika sinergi masih sulit untuk kita pahami, saya bisa memberikan contoh yang lain. Katakanlah misalnya kita ada satu orang, dia harus mengangkat satu orang yang beratnya 50 kilo, berat tubuhnya 50 kilo, itu harus mengangkat satu meja yang beratnya katakanlah misalnya 80 kilo. Tidak mungkin dia melakukan sendirian. Lalu panggillah satu orang, ya, temannya berdua. Apakah berdua mereka bisa angkat meja yang berat itu, yang 80 kilo itu? Bisa.
Bukan karena misalnya dua orang ini sama-sama 50 tambah 50 100, maka bisa mengangkat 80, tidak begitu Bapak Saudara. Tetapi kekuatan dua orang ini akan lebih memudahkan mereka untuk mengangkat meja itu. Apalagi kalau meja yang berat itu diangkat oleh 4 orang. Ada satu kekuatan yang besar dari kebersamaan, dari sinergi itu. Lalu dalam teologi koinonia, ya, dalam kemitraan atau kebersamaan itu bukan hanya ada daya sinergi, ya. Kitab Pengkhotbah juga menyatakan ada satu daya tahan, yaitu di ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai atau celaka, wai itu artinya celaka, orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ini berbicara, kebanyakan orang menafsir ayat ini sebagai pernikahan. Tidak. Berdua lebih baik daripada sendiri. Itu artinya kita harus memaknai secara lebih luas dalam kehidupan bahwa tidak baik sendirian. Minimal berdua. Minimal ada teman. Minimal ada sahabat. Minimal kita memiliki pendamping, rekan dalam hidup ini. Itu sebab Bapak Saudara, penting sekali bahwa kita memahami kebersamaan adalah panggilan iman kita. Yesus dalam pelayanannya, ketika dia menjadi Mesias, Allah yang menjadi manusia, Bapak Saudara, dia tidak melakukannya sendirian. Meskipun sebagai Tuhan dia mampu melakukan sendirian, tapi apa yang dia lakukan? Dia memanggil para murid, bukan? Dari 70 murid dan kemudian terseleksi menjadi sisa 12 murid. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita untuk berbicara, untuk menekankan pentingnya kebersamaan, teamwork, kerjasama tim. Gereja yang baik, gereja yang sehat adalah gereja yang mampu bekerja sama dalam melayani, beribadah, dan bersaksi. Rumah tangga yang baik adalah ketika antar anggota keluarganya, suami, istri, dan anak bisa saling bekerja sama membangun sebuah keluarga yang baik, yang harmonis. Keharmonisan pelayanan tidak akan berlangsung dengan baik apabila itu dijalankan oleh satu orang dan yang lainnya tidak bersedia mendukung atau terjadi perpecahan di situ. Apalagi kalau terjadi perpecahan, itu bukan saja tidak akan berkembang, malah itu akan menjadikan rumah tangga atau gereja menjadi hancur, Bapak Saudara. Jadi ayat yang ke-10 dan ke-11 berbicara tentang daya tahan. Kalau kita ingin keluarga kita bertahan, maka kita harus belajar untuk bergandengan tangan bersama-sama antara semua anggota keluarga. Kalau kita ingin gereja kita bertahan melewati berbagai badai, tantangan, dan pergumulan di tengah dunia ini, maka gereja harus bergandengan tangan, harus belajar untuk bersama-sama sebagai satu tim. Daya tahan hanya sebagai gereja, sebagai keluarga, hanya bisa kita peroleh kalau kita mau bekerja sama, mau bersama-sama. Lalu kemitraan atau kebersamaan itu tidak hanya menghasilkan daya sinergi, tidak hanya menghasilkan daya tahan, tapi juga daya juang. Ayat yang ke-12. Juga kalau orang tidur dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Bapak Saudara, untuk ayat yang ke-12 ini, yaitu berbicara tentang daya tahan sebagai manfaat dari kebersamaan, itu bisa digambarkan seperti sapu lidi. Kalau sebatang lidi kita ambil, itu akan mudah dipatahkan. 2 batang sedikit lebih sulit. Kalau kita ambil satu kelompok, satu genggam, kita ikat satu genggam lidi, maka itu akan sangat sulit untuk dipatahkan. Karena daya lentur mereka bersinergi. Daya lentur mereka bersama-sama itu kemudian membentuk satu daya tahan, dan kemudian membentuk juga daya juang. Jadi firman Tuhan melalui kitab Pengkhotbah pada bagian ini mengajarkan kita
Betapa pentingnya, Bapak Saudara, itu kehidupan bersama-sama yang saya sebut sebagai teologi koinonia, teologi persekutuan, teologi bermitra, teologi rekanan. Kita tak, kalau istilah rekanan kita tentu tahu mengenal itu kebanyakan dalam dunia bisnis. Tidak ada satu bisnis yang bisa sendirian. Terus apalagi kalau misalnya pemodalnya kecil, pemula, membutuhkan rekanan sekali. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun, pabrik besar pun tetap membutuhkan rekanan. Dan yang menariknya adalah dalam sosiologi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, manusia itu disebut sebagai makhluk sosial. Kita bukan makhluk individual, kita makhluk sosial. Artinya kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan ini. Lalu poin yang kedua, selain dari teologi koinonia, kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 16 ini juga berbicara tentang berhikmat dalam hidup. Amsal mungkin berbicara banyak sekali tentang bagaimana cara berhikmat. Tetapi kitab Pengkhotbah pada ayat yang ke-13 sampai ke-16 itu berbicara tentang satu kisah, satu gambaran, bagaimana hikmat bisa menolong orang menjadi sukses, menjadi maksimal dalam hidupnya. Mari kita melihat ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang raja tua yang matang senior tapi bodoh yang tak mau diberi peringatan lagi. Karena dari penjara orang muda itu keluar untuk menjadi raja, biarpun ia dilahirkan miskin semasa pemerintahan orang yang tua itu. Aku melihat semua orang yang hidup di bawah matahari berjalan bersama-sama dengan orang muda tadi yang akan menjadi pengganti raja itu. Tiada habis-habisnya rakyat yang dipimpinnya, namun orang yang datang kemudian tidak menyukai dia. Oleh sebab itu, ini pun kesia-siaan usaha menjaring angin. Dalam kefanaan atau kesementaraan hidup ini, atau kesia-siaan hidup ini, Bapak Saudara, berhikmat itu tetap penting. Kita akan mampu menjalani kehidupan kita dengan maksimal, dengan sukses, kalau kita memiliki hikmat. Karena bagian ini penting. Saya izinkan saya mengutipnya sekali lagi dari ayat yang ke-13. Lebih baik seorang muda miskin tetapi berhikmat daripada seorang yang merasa senior, merasa jauh berpengalaman, merasa lebih tua tetapi bodoh karena tidak mau diberi peringatan, tidak mau dikasih tahu lagi. Orang muda meskipun miskin, latar belakang tidak mendukung, banyak keterbatasan, banyak kekurangan, tetapi kalau dia mau belajar dengan giat, dia mau mencoba, maka dia akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik lagi. Dan itu panggilan kita, Bapak Saudara. Ibarat panggilan seorang murid, karena memang kita adalah murid Kristus, maka kita dipanggil untuk semakin hari semakin naik jenjang. Kan tidak mungkin kita 10 tahun misalnya menjadi Kristen. Tingkat iman kita hanya SD atau TK saja. Kita perlu bertahap melewati pelajaran demi pelajaran, naik tingkat demi naik tingkat, lulus ke jenjang berikutnya. Itu panggilan kita, Bapak Saudara, di dalam Kristus. Karena kita dipanggil untuk menjadi murid, bukan hanya sekedar menjadi jemaat. Gambaran orang muda yang punya latar belakang miskin kemudian dipenjara loh. Kalau dipenjara berarti jahat, tidak. Mari kita maknai kata penjara ini sebagai satu lingkungan yang membatasi, yang mengekang, yang mengurung. Juga mungkin satu kondisi di mana anak orang muda yang miskin itu difitnah, dicurigai. Tapi orang muda ini tidak menyerah. Dia mau berjuang sehingga akhirnya diceritakan oleh pengkhotbah, meskipun ia dilahirkan miskin, ia keluar untuk menjadi raja.
Anak muda ini mampu melewati semua kesulitan, membuktikan bahwa dia adalah seorang pribadi yang tangguh dan bijaksana. Hikmatnya berkembang. Menarik sekali bukan bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah model kita. Karena Injil mencatat tentang Yesus, anak itu semakin hari semakin bertambah besar, bertambah tinggi, dan bertambah pengetahuannya, hikmatnya. Satu catatan yang menarik tentang Tuhan Yesus, dari kecil, besar, bertumbuh, tapi yang ditekankan oleh Injil, bagaimana Tuhan Yesus berkembang secara hikmat. Dan kalau orang yang bijaksana berhikmat, maka orang banyak akan lebih mempercayai orang yang bijaksana itu daripada seorang yang mungkin senior, matang dalam pengalaman, tetapi bodoh, tidak mau dikasih tahu, tidak bisa dikritik, tidak mau disalahkan, maunya benar, maunya berkuasa, maunya hanya didengarkan. Maka orang-orang senior seperti ini, orang-orang yang sudah berpengalaman ini tidak akan punya makna apa-apa, Bapak Saudara, kalau dia tidak mau terus berkembang, mengembangkan diri menjadi orang yang bijaksana. Dua poin yang menarik dalam bahasan kita kali ini, kiranya menolong kita dalam kehidupan ini. Pertama itu adalah teologi koinonia, bahwa kebersamaan, kemitraan itu akan menghasilkan daya sinergi, daya tahan, dan daya juang. Dan daya ini yang kita butuhkan dalam hidup ini, supaya kita bisa betul-betul, Bapak Saudara, tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Lalu yang kedua, kita belajar juga tentang berhikmat dalam hidup ini penting. Memiliki wawasan, bukan hanya sekedar hafalan, pengetahuan, tapi juga kemampuan untuk melihat situasi, untuk bisa menilai situasi dan menyesuaikan diri serta mencari solusi. Kalau kita memiliki dua poin ini, kemampuan untuk bermitra dengan sesama kita dan juga mau terus berkembang dalam hikmat, maka kita akan bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus. Kita akan kuat secara rohani dan secara mental, dan kita akan menjalani kehidupan yang sementara ini, yang fana ini, dengan penuh makna, dengan tidak sia-sia. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur bahwa Engkau ya Allah adalah sumber segala hikmat yang akan menolong kami melewati hari-hari kami. Biarlah kami berdoa seperti Musa yang berseru kepadamu, ya Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Ajarlah kami mengelola hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Biarlah kami boleh belajar dari setiap pengalaman, tantangan, permasalahan yang Tuhan izinkan kami hadapi untuk membuat kami lebih kuat, lebih tangguh, lebih bijaksana, lebih berhikmat. Ya Allah Roh Kudus, tolonglah berikan kepada kami kepekaan dan kekuatan iman untuk terus belajar menjadi murid Kristus yang baik. Kami bersyukur kepadamu, di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bapak Ibu Saudara.